Baik, selamat pagi Pak Gigi, selamat pagi Bu Eni, selamat pagi Bu Erna, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih karena pagi ini kita masih bertemu kembali pada Zoom kita pagi ini. Di mana pagi ini yang akan membawa di sini Case and Solution yang akan dibawakan oleh Pak Ridwan. Persiapan masuk DOC ya. Untuk waktu kami persilakan Pak Ridwan. Terima kasih Ibu Tina atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Untuk kali ini saya akan memberikan sedikit materi tentang persiapan masuk DOC, dan mungkin ada beberapa bahan yang saya ambil dari beberapa sumber ya, yang untuk menguatkan dari materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Persiapan masuk DOC. Untuk persiapan masuk DOC mungkin adalah salah satu faktor utama ya untuk kedepannya. Mungkin awal dari kehidupan dari makhluk hidup itu sendiri untuk mempersiapkan, terutama untuk kandang yang akan ditempatinya. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam persiapan masuknya DOC. Mungkin yang pertama adalah membersihkan kandang dan lingkungan sekitar, yang meliputi yang pertama mungkin mengangkat kotoran yang sisa daripada ayam yang sebelumnya untuk kita singkirkan terlebih dulu atau diangkat untuk diproses lebih lanjut. Kemudian yang kedua, bagian kandang yang mulai ada kerusakan mungkin akan dilakukan servis ya, untuk pembetulan supaya ke belakangnya tidak ada masalah di waktu ada DOC. Tidak ada kegiatan untuk memperbaiki yang akan menjadikan stres pada ayam. Yang kemudian adalah mencuci kandang menggunakan tekanan tinggi ya, yang dikasih dengan deterjen, kemudian disemprot dengan, setelah itu penyemprotan menggunakan insektisida ya, untuk membasmi serangga-serangga yang ada di sekitar farm, di farm tersebut, yang akan menjadikan vektor pada ayam. Kemudian disemprot lagi menggunakan desinfektan. Mungkin kemudian ada juga biasanya ada yang farm menggunakan burning ya, pembakaran. Jadi untuk menghilangkan mungkin sisa-sisa bulu gitu yang ada di sekitar yang di sela-sela bambu atau kandang itu yang tidak bisa lepas, mungkin dilakukan pembakaran tersebut. Mengeluarkan tempat pakan dan minum, kemudian dibersihkan dengan desinfeksi, kemudian dikeringkan untuk mencuci semua peralatan kandang tersebut. Kemudian untuk yang ketiga, pengapuran untuk di liter, di lantai, terus di jalan. Mungkin ada yang masih pakai bambu, kita kapur semuanya. Kemudian yang keempat, pemasangan liter yang biasanya di farm itu yang menggunakan panggung biasanya memakai bambu anyaman kemudian dikasih sekam padi yang mungkin ketebalan sekam padi sekitar kurang lebih 5 cm lah. Kemudian dikasih alas koran di atasnya dan berlapis-lapis. Kemudian yang kelima, penerangan dan pemasangan pemanas lampu, lampu-lampu dicek semua, kemudian untuk dipasang untuk penerangan. Kemudian tiga pembatas ya, lingkaran itu biasanya terbuat dari seng ya. Terus kita cek dan pemasangan untuk pemanas broodingnya itu biasanya ada sedikit
perbaikan lah, karena sudah periode yang lalu dipakai biasanya kan dipanasin terus akan ada sedikit rewel gitu. Kemudian yang keenam pemasangan tirai untuk tirai dalam ataupun tirai di luar. Biasanya untuk tirai yang dalam itu dari plastik yang bening gitu, terus kemudian kalau yang di luar biasanya memakai terpal. Yang ketujuh pengulangan desinfeksi di kandang 1-2 hari sebelum DOC datang ya, sebelum DOC masuk. Kemudian pemasangan tempat pakan dan minum, semuanya untuk disiapkan dengan jumlahnya, disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian memberikan bak celup kaki untuk mau masuk ke farm. Itu mungkin salah satu juga yang akan menghambat terjadinya penularan bakteri virus yang untuk masuk ke kandang DOC. Kemudian yang perlu dipersiapkan lagi adalah program vaksinasinya ya. Jadi program vaksinasinya terutama dari mulai starter, grower itu harus disiapkan, mulai dari vaksin, vitamin ataupun obat yang akan dipakai. Kemudian yang 11 1 sampai 2 jam pemanas dinyalakan sebelum DOC tiba dengan temperatur yang sudah diatur di kisaran antara 31 sampai 34 derajat Celcius ya. Kemudian sebelum DOC datang kita siapkan semua seperti minum, tempat pakan, terus kemudian minum air yang sudah tentunya sudah dikasih larutan. Biasanya dulu seringnya dikasih larutan gula ya, kisaran antara 5% gitu. Tapi untuk sekarang mungkin lebih praktis, kita ada sediaan mungkin seperti metabolase ya untuk sorbitolnya gitu, glukosa, sorbitol untuk menggantikan air gula pada ayam. Nah, terus kemudian untuk melakukan desinfeksi kita bisa menggunakan, ada produk dari Swadesi adalah desinfektar yang tiap larutannya mengandung benzalkonium kloret 5%, isopropanol 10%, dan mungkin keunggulan daripada desinfektan ini adalah kombinasi sinergis antara benzalkonium kloret dan isopropanol dengan spektrum luas yang efektif membasmi mikroorganisme permukaan, ampuh dan aman untuk desinfeksi kandang, lingkungan, dan peralatan. Mungkin untuk pengganti larutan gulanya kita bisa menggunakan metabolase ya. Mungkin dengan setiap 1 liternya ada L-karnitin, asam tioktat, ada L-karnitin, sorbitol, fruktosa, asam glutamat, aspartat. Dan itu dosisnya pun juga biasanya pakai 1:2 sampai 1:4. Mungkin begitu dulu penjelasan dari saya. Mungkin ada tambahan atau kekurangan daripada yang saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Tina. Baik, terima kasih Pak Ridwan untuk presentasinya. Presentasinya sangat bagus ya, di mana dalam persiapan masuk DOC ini ada 2 langsung produk kita yang penting ya, yang digunakan di dalam persiapan masuk DOC ini. Mungkin untuk Bapak Ibu ada yang ingin bertanya tentang presentasi dari Pak Ridwan. Untuk waktu akan persilakan. Selamat pagi Pak Ridwan dan Bapak Ibu. Saya Ike dari Jogja, mau bertanya Pak untuk desinfektan yang poin 7 itu. Kalau penggunaan desinfektan
itu kan ada 2 kali ya Pak ya untuk persiapan kandang itu. Nah, yang pertama itu misalnya kita sudah pakai desinfektan. Terus yang kedua itu juga pakai desinfektan lagi, itu apakah bagus begitu atau diganti dengan produk yang lain atau bagaimana Pak yang bagusnya? Itu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih Bu Ika atas pertanyaannya. Mungkin kan dari kita untuk sanitasi mungkin kita sudah melakukan pencucian kandang mulai dari deterjen, terus kemudian dilakukan desinfeksi menggunakan desinfektan atau dengan produk yang lain. Itu sebenarnya semakin banyak pun kita bisa melakukan 2-3 kali tidak ada masalah Bu. Jadi untuk pertama mungkin kan kita ambil yang isopropanol ya, mungkin yang kandungannya yang kuat untuk di awalnya. Untuk kemudian kita pengulangan lagi, kita akan lakukan lagi dengan menggunakan desinfektan, jadi juga tidak ada masalah. Dan biasanya juga sehari 2 atau 3 hari sebelum DOC masuk, biasanya juga customer juga menggunakan, karena itu menggunakan yang kandungan formalin. Jadi untuk desinfektan kita masuk lagi, kita kan biasanya untuk rolling ya Bu ya, rolling pun itu sekitar 1 bulan atau 2 bulan kita lakukan desinfeksi. Jadi untuk persiapan kandang dilakukan desinfeksi menggunakan desinfektan 1 atau 2 kali tidak ada masalah Bu Ika. Berarti dengan desinfektan aja itu sudah ya Pak, bagus ya untuk itu pembersih kandang di awal DOC masuk itu ya? Iya Bu. Oh iya Bu. Ya. Terima kasih Pak Ridwan. Sama-sama Bu Ika. Baik, terima kasih Pak Ridwan, terima kasih Bu Ika. Ada lagi yang mau bertanya Bapak? Saya. Pak Makmur, silakan Pak Makmur. Baik, terima kasih. Pak Ridwan, selamat pagi Pak Ridwan. Selamat pagi Pak Makmur. Pak Ridwan, saya tertarik dengan yang tadi soal yang pemakaian tirai. Ada tirai dalam, tirai luar ya. Terus yang ingin saya tanyakan, sebenarnya fungsinya daripada tirai dalam itu apa? Terus kedua, sebatas mana sih kalau misalnya itu dipakai tirainya itu? Apakah semua sampai ke atasnya atau cuma untuk pemisah aja? Gitu aja Pak Ridwan, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Makmur. Jadi sebenarnya untuk pemberian tirai dalam atau tirai luar itu untuk mencegah ini aja sih Pak, udara, angin yang berhembus kencang, makanya kadang kita memberikan 2 tirai dalam dan tirai luar. Tapi dengan kondisi peternakan yang sekarang ini mungkin takut adanya kalau kita mengandalkan tirai luar itu takut masih ada lubang atau seperti apa, kan biasanya ada sobek atau dirusak sama tikus kayak seperti itu. Jadi untuk menjaga kehangatan di dalam ruangan itu kita kurang maksimal. Jadi kita memberikan tirai dalam juga dengan menggunakan, kalau biasanya yang dalam itu menggunakan tirainya itu plastik ya Pak ya, dengan tirai plastik yang transparan gitu, jadi tetap terlihat dari luar gitu. Itu dengan ketinggiannya pun juga tidak terlalu tinggi banget ya, mungkin sekitar antara 3 meter, 2 sampai 3 meter gitu aja sih Pak. Jadi untuk awalnya aja, jadi untuk kemudian setelah 7 hari atau minggu kedua itu sudah bisa untuk dibuka lagi. Jadi untuk mengkondisikan, untuk mengadaptasi dari induknya aja sih Pak, itu aja. Oh iya. Oke, saya kira makanya tadi saya kira apakah ditutup semua sampai ke atas, kan kalau misalnya sampai ditutup semuanya apa nggak kurang oksigen gitu. Iya betul Pak. Oke, makasih Pak. Ya. Sama-sama Pak Makmur. Terima kasih Pak Makmur. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya tentang disinfektan atau metabulase dalam persiapan DOC? Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Petina. Iya, silakan Pak Sugi. Ya,
Terima kasih. Tadi ada disampaikan oleh Pak Ridwan bahwa untuk penggunaan metabolase 1:2 atau 1:4. Saya mohon penjelasan lebih mendalam. Yang dimaksud 1:2 atau 1:4 itu bagaimana? Apakah 1 mililiter metabolase untuk 2 liter air dan seterusnya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gigi atas pertanyaannya. Mungkin dari penjelasan untuk metabolase untuk dosis sendiri itu di situ tertera pemberiannya 1:2 sampai 1:4 ya. Nah itu untuk 1 mili bisa dilarutkan memakai air minum 2 liter air. Kalau 1:4, 1 mililiter menggunakan air minumnya 4 liter air. Tapi biasanya untuk DOC ya, untuk DOC datang itu karena sistem pencernaannya di ayam selama 7 hari tidak kurang bagus ya, belum berkembang dengan optimal, maka kita biasanya pakai yang menggunakan dosis yang pekat ya, 1:2 gitu Pak Gigi. Jadi 1 mili untuk metabolase dicampur, dilarutkan menggunakan air minum 2 liter. Mungkin itu Pak Gigi. Terima kasih Pak Ridwan penjelasannya. Ya, sama-sama Pak Gigi. Sudah jelas ya. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, untuk Pak Ridwan mungkin bisa disimpulkan aja Pak. Terima kasih. Untuk kesimpulan dari presentasi persiapan DOC itu, jadi kita harus melakukan desinfeksi, membersihkan kandang, lingkungan untuk persiapan DOC yang semaksimal mungkin karena untuk menghindari hal-hal yang kurang diinginkan supaya di kemudian hari ayam yang kita pelihara bisa berkembang secara optimal. Gitu aja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ridwan atas presentasinya. Semoga yang menonton video Bapak nanti di YouTube mendapatkan ilmu ya Pak. Ya, terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah join di grup kita pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Semoga bisa sehat-sehat. Sampai ketemu hari Senin lagi.